Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danitri Krismawanti, NIM A1C37001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemanfaatan iradiasi dalam pengawetan bahan makanan. Yang pertama ada pengertian iradiasi. Iradiasi adalah teknik penggunaan energi radiasi untuk penyinaran bahan secara terarah, sengaja, dan periodik. Iradiasi bahan pangan merupakan salah satu teknologi pengolahan bahan pangan dengan tujuan membunuh bakteri patogen, virus, jamur, dan serangga yang dapat membahayakan manusia atau konsumen dan dapat merusak bahan pangan tersebut dengan cara melakukan penyinaran dengan sinar tertentu. Iradiasi bahan pangan merupakan aplikasi dari teknologi nuklir dengan tujuan pengawetan, sterilisasi, dan karantina dengan memanfaatkan radiasi pengion, sinar gamma, dan sinar X. Selanjutnya ada pemanfaatan iradiasi dalam berbagai bidang. Yang pertama ada sterilisasi alat-alat kedokteran dan bahan-bahan farmasi. Yang kedua, pelapisan permukaan produk kayu, kertas, serta logam. Yang ketiga, pengikatan isolasi kabel dan kawat untuk memperbaiki sifat-sifat ketahanan terhadap panas. Yang keempat, ada pengikatan silang bahan-bahan plastik pembungkus. Yang kelima, ada pembuatan plastik busa. Yang keenam, ada komposit kayu plastik. Selanjutnya, aplikasi teknologi radiasi juga digunakan untuk pengawetan bahan makanan, yaitu untuk pengawetan makanan siap saji maupun makanan olahan atau segar. Tujuan dari pengawetan bahan makanan ini yaitu untuk mempertahankan kualitas, meningkatkan keamanan dan mutu, dan daya simpan bahan pangan agar lebih lama. Selanjutnya yaitu ada jenis iradiasi yang digunakan dalam pengawetan bahan makanan. Nah, iradiasi yang banyak digunakan atau sering digunakan dalam pengawetan bahan makanan ini yaitu radiasi elektromagnetik, yaitu radiasi yang memiliki energi sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan terjadinya ionisasi dan eksitasi pada materi yang dilaluinya. Jenis iradiasi ini dinamakan radiasi pengion. Radiasi pengion ini biasanya berupa radiasi partikel alfa, beta, dan gelombang elektromagnetik gamma. Nah, sinar gamma yang biasanya digunakan dalam pengawetan bahan makanan ini yaitu nukleotida kobalt 60 dan cesium 137. Namun yang lebih banyak digunakan yaitu kobalt 60 karena kobalt 60 memiliki energi yang lebih besar sehingga memiliki daya tembus yang lebih daripada unsur lainnya. Kobalt 60 ini merupakan sejenis metal yang memiliki karakteristik hampir sama dengan nikel. Selanjutnya yaitu prinsip kerja iradiasi pada pengawetan makanan. Dalam proses iradiasi pangan menggunakan radiasi pengion atau sinar gamma akan menimbulkan eksitasi atau elektron terpental dari kulit dalam ke inti luar, ionisasi atau pelepasan sebuah elektron, dan perubahan kimia. Eksitasi terjadi apabila energi eksitasi melebihi energi ikat atom. Ionisasi adalah proses peruraian senyawa kompleks atau makromolekul menjadi fraksi atau ion radikal bebas. Perubahan kimia timbul sebagai akibat dari eksitasi, ionisasi, dan reaksi yang terjadi dalam sel hidup, sehingga dapat menghambat sintesis DNA yang menyebabkan proses pembelahan sel atau proses kehidupan normal sel akan terganggu dan terjadi efek biologis. Setiap mikroorganisme memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap radiasi gamma. Beberapa mikroorganisme sangat sulit untuk dihambat atau bahkan dibunuh dengan radiasi gamma. Namun, sebagai mikroorganisme juga mudah mati dengan pemberian radiasi gamma. Selanjutnya yaitu aspek keamanan penggunaan iradiasi dalam pengawetan makanan. Nah, berdasarkan hasil percobaan dan perkiraan teori pada tahun 1980 oleh Komite Gabungan WHO pada
Keamanan pangan yang dilakukan secara iradiasi menyatakan bahwa pembatasan penggunaan iradiasi dalam pengawatan bahan makanan yang batas energinya di bawah energi radioaktivitas dalam pangan yang diolah. Nah, pangan yang diolah tidak boleh menjadi radioaktif setelah dilakukan radiasi. Nah, batas maksimal yang digunakan yaitu sebesar 5 mega elektron volt untuk sinar X dan sinar X dan sinar gamma, dan 10 mega elektron volt untuk berkas elektron.